Jemaat Tuhan Shalom, selamat pagi. Sangat bersyukur karena pagi hari ini kembali kita bertemu dan juga kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita menjalani aktivitas tes sepanjang hari ini. Keyakinan saya bahwa setiap kita mengalami kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan di hari yang baru ini. Firman Tuhan di pagi hari ini akan saya ambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-8, masih dengan tema besar kesabaran, dan kita akan belajar tentang bagaimana caranya sabar dengan cara yang praktis. Demikian firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Bagian B mengatakan panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa mengatakan wong sabar dawa ususe. Orang yang sabar ususnya panjang. Secara pribadi saya belum tahu maksud atau kenapa orang sabar digambarkan ususnya panjang. Mungkin berkaitan dengan orang sabar makannya banyak mungkin atau yang lain. Kalau Bapak Ibu tahu maksud dari makna ungkapan ini bisa menyampaikan kepada saya nanti. Tetapi yang menarik juga ada ungkapan yang menarik dari teks ini ketika pengkhotbah mengatakan panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Nah, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, kata panjang sabar di sini memakai kata erech ruach. Erech itu panjang, kemudian ruach itu roh atau nafas. Jadi dikatakan di sini panjang sabar, atau kalau kita terjemahkan secara literal, panjang nafas atau nafas panjang itu lebih baik daripada tinggi hati. Ketika seseorang marah, ketika seseorang kehilangan kesabaran, orang akan cenderung gemetar, reaksi fisiknya akan terlihat, lalu kemudian otot-otot menjadi tegang, lalu kemudian jantung memompa lebih cepat sehingga ada detak jantung yang lebih kencang, lalu kemudian nada suaranya menjadi lebih tinggi, lalu matanya melotot, lalu kemudian telinganya memerah, lalu kemudian area seputar wajah, khususnya area seputar hidung akan terasa panas, lalu kemudian otot-otot wajah akan tegang, lalu kemudian bibir mungkin bergetar, dan bagian yang juga terasa adalah bagian pernafasan kita. Orang yang sedang marah, orang yang kehilangan kesabaran, nafasnya akan tersengal-sengal, ngos-ngosan, kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kalau sabar itu berkaitan juga dengan nafas. Ketika bersabar berarti belajar untuk erech ruach atau bernafas panjang. Salah satu tips yang banyak dipakai di dalam manajemen kemarahan berdasarkan kebenaran ini, saya yakin juga ketika seseorang itu tergoda untuk marah, tergoda untuk menyampaikan kata-kata kasar, orang untuk menyampaikan ekspresi negatif, orang diajak untuk erech ruach atau bernafas panjang. Ketika hendak marah, ambil nafas panjang, lalu keluarkan pelan-pelan. Ada seorang ahli yang mengatakan ketika marah, ambillah nafas, hitunglah 1, 2, 3, dan keluarkan nafas. Kalau masih merasa marah, lakukan hal yang sama. Kalau masih merasa pengen marah, lakukan hal yang sama. Erech ruach adalah prinsip yang praktis, tetapi juga prinsip yang banyak diakui efektif ketika seseorang menghadapi kemarahan. Panjang sabar, panjang nafas, erech ruach lebih baik daripada tinggi hati. Jalani hari ini dengan terus bersabar, berbuah, memberkati orang lain. Kita berdoa. Terima kasih untuk rahmat dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena hari yang baru ini. Berkati jemaat Tuhan dalam segala aktivitas.
kegiatan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dalam nama Yesus kami berdoa.